Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Hari ini kita sudah memasuki materi buku besar, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang jurnal, dan untuk materi kali ini ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, tentang pengertian buku besar, ya, apa itu buku besar, kemudian bagaimana bentuk-bentuk buku besar, dan yang selanjutnya posting, ya, bagaimana caranya kita memindahkan pencatatan dari jurnal ke buku besar. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, sebelumnya ada kompetensi dasar dulu, yaitu 3.9 menerapkan posting ke buku besar, 4.9 melakukan posting ke buku besar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, tentunya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian buku besar. Yang kedua, Anda bisa menjelaskan 4 bentuk buku besar. Kemudian, Anda bisa menjelaskan pengertian posting. Selanjutnya, ya, Anda diharapkan menerapkan prosedur posting jurnal ke dalam buku besar. Dan yang terakhir, dapat melakukan posting. Baik, kita masuk ke pengertian buku besar. Nah, apa itu buku besar? Ya, tentunya kalian sudah dapat mengira-ngira atau membayangkan, ya, bahkan bisa mengetahui apa itu buku besar. Nah, buku besar itu ya bukan buku yang berukuran besar atau buku yang sangat besar sekali, ataukah buku tulis yang seperti kalian pakai itu yang sangat besar, bukan itu maksudnya, ya. Tentunya buku besar ini berkaitan erat dengan keuangan. Nah, sebelum memasuki pengertian dari buku besar, ini ada sedikit pengantar, ya, bahwa dalam proses akuntansi membuat sebuah buku besar merupakan hal yang krusial, ya. Pasalnya buku besar atau ledger ini memuat berbagai akun untuk meringkas transaksi yang sudah dicatat pada jurnal. Namun tahukah Anda tentang pengertian buku besar secara keseluruhan? Ya, jadi dari sini sudah eh, diberikan gambaran, ya, bahwa buku besar itu, ya, buku yang digunakan untuk memindahkan, ya, catatan-catatan dari jurnal. Nah, dari itu kalian sudah bisa mengetahui bahwa buku besar adalah kumpulan akun-akun sebagai tempat pencatatan dan pengklasifikasian transaksi yang terjadi pada jurnal sehingga diperoleh jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi, ya. Jadi buku besar itu kumpulan dari akun-akunnya yang telah kalian buat dari jurnal, ya, semua kumpulan akun, ya, di mana setiap akun yang ada di jurnal itu dipindahkan ke buku besar. Nah, dipindahkan di sini adalah dikelompokkan berdasarkan masing-masing nama akunnya. Ya, contohnya akun kas. Nah, itu ada buku besarnya. Jadi semua yang akun yang ada kasnya itu ditempatkan di buku besar akun kas, ya. Kemudian contohnya seperti ada beban atau biaya. Nah, itu dibuatkan juga buku besar biaya. Seperti itu maksudnya. Kita lanjut lagi ke bentuk-bentuk buku besar. Nah, untuk buku besar ini, ya, terdapat beberapa bentuk yang dapat dibuat. Nah, di sini adalah ada 3, ya, sebenarnya itu 4, tapi ada yang digabung sebentar. Ya, sebentar saya jelaskan. Jadi ada 3 bentuk, yaitu bentuk T, bentuk staffel, dan bentuk kontrol. Nah, untuk bentuk T ini, ya, bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana serta paling kerap digunakan. Buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Nah, jadi di antara semua bentuk akun yang ada, inilah yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan sederhana. Ya, karena kenapa bentuknya menggambarkan seperti huruf T, di mana di sebelah kiri itu sisi debit atau debit, ya, kemudian
Di sebelah kanan itu sisi kredit. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, bentuk skontro. Nah, bentuk skontro ini ya berbentuk dua kolom. Buku skontro merupakan bentuk T yang sudah lebih lengkap lagi. Nah, jadi bentuk skontro itu adalah penyempurnaan dari bentuk T, ya, di mana modelnya seperti ini sudah tergambar sebagai kolom, ya, di mana masing-masing sebelah kiri dan sebelah kanan seimbang, ya, masing-masing ada kolom tanggalnya, keterangan sampai debit, kemudian terulang lagi untuk kolom kredit. Nah, seperti itu. Selanjutnya bentuk stapel. Nah, ini bentuk stapel ada dua macam. Buku besar ini memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Ada dua jenis buku besar stapel yang meliputi buku besar 3 kolom yang mempunyai lajur saldo tunggal serta buku besar dengan 4 kolom yang mempunyai lajur saldo rangkap. Nah, jadi bentuk stapel ini dua macam ya. Ada yang berkolom saldo tunggal, ada yang berkolom saldo rangkap. Nah, untuk yang berkolom saldo tunggal maksudnya ini ya. Jadi dalam satu transaksi ya, itu setiap kolom saldonya hanya satu. Jadi baik ada transaksi yang di bagian kredit maupun debit. Nah, itu masing-masing dituliskan di kolom saldo yang sama karena hanya satu. Nah, bedanya dengan yang bersaldo rangkap artinya masing-masing kolom ya baik dari sisi debit maupun kredit masing-masing memiliki kolom saldo ya. Jadi bila mana ada transaksi ya yang ditempatkan di debit maka saldonya nanti juga ada di sebelah debit seperti itu maksudnya. Kita lanjut lagi ke posting. Nah, ini adalah yang paling penting. Proses pembuatan buku besar dilakukan apabila sudah selesai dalam mencatat semua transaksi pada buku jurnal, entah transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran, atau penerimaan kas yang lain. Ya, jadi ini bagian yang paling penting ya di dalam sebuah buku besar di mana itu adalah proses posting. Nah, pengertiannya itu posting adalah proses memindahkan catatan yang terdapat dalam jurnal ke dalam buku besar. Ya, jadi posting itu sudah merupakan prosesnya. Jadi proses kita ya proses seorang akuntan yang memindahkan semua isi dari jurnal ya ke masing-masing bagian buku besar. Nah, jadi posting itu sudah masuk ke proses. Nah, ini contoh posting ya dari jurnal ke buku besar. Diperhatikan baik-baik. Nah, ini adalah contoh dari jurnal umum, kemudian dipindahkan ke masing-masing ya akun buku besar ya di mana di jurnal umum ini ada dua akun ya, ada akun kas ya, kemudian akun modal. Nah, modalnya siapa? Modal Adi. Jadi masing-masing ini ya tidak dua akun ini ya tidak boleh, dua transaksi ini tidak boleh dimasukkan di dalam satu akun karena masing-masing mempunyai akun yang berbeda ya. Nah, nama akun kas itu jadi kita ambil ini kas ya, tanggalnya kita ambil dari tanggal transaksi terjadi yang dicatat ya, dipindahkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian keterangan tidak usah. Selanjutnya ini ada JU1, maksudnya ini JU itu diambil dari jurnal umum 1 halaman 1. Kemudian kas itu transaksinya di sebelah mana? Nah, di sebelah debit 15 juta, maka kita juga tempatkan di sisi debit pada buku besar kas. Ya, kemudian saldonya berapa? 15 juta. Nah, seperti itu. Kemudian ini kode akun ini diambil dari rep kas ya. Di sini kan 101, maka ditulis di sini 101. Seperti itu. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, itu adalah modal ADI. Nah, modal ADI itu dibuatkan juga buku besarnya ya. Modal ADI, kemudian kode akunnya 301 dipindahkan ke sini, kemudian tanggalnya ya keterangan bisa tidak diisi, kemudian JU1 karena dia juga diambil dari jurnal umum halaman 1. Kemudian untuk modal AD ya ya modal AD itu di sisi kredit 15 juta, maka ditempatkan juga di sisi kredit, kemudian saldonya 15 juta. Seperti itu ya. Semoga kalian sudah bisa memahami dalam melakukan pencatatan dari jurnal umum ke
buku besar. Ya, intinya kalian sudah bisa melakukan posting. Nah, demikianlah penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan di bagian kolom komentar. Nanti Bapak jawab satu persatu. Ya, sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.